Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 15 ayat 20 sampai 32 dengan judul perikop Yesus disalibkan. Sesudah mengolok-olokkan Dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dengan banyak orang yang memiliki beragam karakter dan kepribadian. Setiap karakter yang dimiliki oleh manusia itu unik, sebab semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Ada orang yang pendiam, ceria, pemberani, pemalu, dan lain sebagainya. Sama halnya dalam peristiwa ketika Yesus disalibkan. Ada beragam orang di sana. Setiap orang-orang itu memberikan respons yang berbeda dalam menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus. Orang atau kelompok yang pertama adalah para serdadu. Di ayat 16-20, di situ dengan jelas dituliskan bahwa mereka mengolok-olokkan Yesus dengan cara mengenakan jubah ungu kepadanya, kemudian menaruh mahkota duri di atas kepalanya, memukul kepalanya, meludahinya, dan bahkan dibawa keluar untuk disalibkan. Golongan orang yang kedua adalah para prajurit. Kita dapat melihat di ayat 22-24, di mana di situ dikatakan bahwa mereka membawa Yesus ke Golgota, memberikan anggur bercampur mur, menyalibkan Dia, membagi pakaiannya dengan cara membuang undi. Lalu golongan yang ketiga adalah dua orang penyamun. Di ayat 27 dan 28, di situ kita mendapat penjelasan bahwa dua orang penyamun ini disalibkan bersama dengan Yesus. Mereka pun menghujat Yesus. Meski pada akhirnya salah satu dari penyamun itu bertobat dan mau mengikutinya. Selain golongan-golongan itu,
Dikatakan juga di dalam ayat 29 sampai dengan 30, ada juga orang lain yang lewat di sana. Nah, orang lain yang lewat di sana, mereka juga menghujat Yesus karena mereka menganggap Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu golongan orang yang kelima adalah para imam kepala dan ahli Taurat, di mana mereka juga mengolok-olok dan menghina Yesus dengan keji. Kita dapati di ayat 31 dan 32. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tadi 5 golongan orang-orang yang kita baca dan kita dapati bagaimana mereka berada di sekitar peristiwa penyaliban Yesus dan mereka berlaku dengan sangat keji. Tetapi selain itu, kita juga dapat melihat ada orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, yang juga begitu peduli akan penderitaan yang Yesus alami. Di ayat 21, golongan orang yang berikutnya adalah Simon orang Kirene. Dalam ayat 21 dikatakan bahwa dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian yang berikutnya adalah golongan para perempuan, di mana di ayat 40 dan 41 para perempuan itu terdiri dari Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka adalah para perempuan yang setia bertahan di sekitar salib Yesus. Dikatakan juga bahwa para perempuan ini adalah pengikut Yesus dan juga melayani Yesus ketika berada di Galilea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang atau golongan yang menunjukkan respon tidak suka dengan Yesus, tetapi juga ada orang-orang yang mau menjadi pengikut Yesus yang setia. Bahkan mereka selalu hadir di saat Yesus mengalami penganiayaan dan sampai disalibkan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Di sekeliling kita ada orang-orang yang suka dan juga tidak suka dengan kita. Ada yang mengasihi kita dengan tulus, tetapi ada juga yang punya maksud terselubung. Oleh sebab itu, marilah kita meminta hikmat dari Tuhan untuk dapat menjalin relasi dengan mereka. Seperti Yesus yang tahu betul siapa orang-orang yang ada di sekitarnya, maka kita juga diajak untuk menyadari siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita menjadi seperti Simon orang Kirene dan para perempuan dalam peristiwa Yesus tadi. Jadilah pribadi yang mau turut menopang pergumulan orang lain, dan jadilah pribadi yang setia dengan mengasihi sesama. Amin.